Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Allah Usman Bujana. Saya sekolah di SMK Negeri 2 Karanganyar. Saya mengambil jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Nomor absen saya 24. Saya kelas 11 RPLA. Di sini saya mengambil materi tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Saya mengambil materi bab 1 dan bab 3. 1. Pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Mengimani kitab Allah adalah sebuah keharusan sebab kitab Allah adalah petunjuk bagi kehidupan. Tanpa petunjuk dari Allah, manusia akan tersesat dalam hidupnya. Yang kedua adalah pengertian kitab dan suhuf. Kitab adalah wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada para rasul dalam bentuk buku atau kitab. Adapun suhuf adalah wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada para rasul tetapi masih berupa lembaran yang terpisah. Berikut adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para penerimanya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk membimbing Bani Israel. Adapun isi dari kitab Taurat adalah yang satu, hormat dan cintai Allah satu saja. Kedua, sebutkan nama Allah dengan hormat. Ketiga, kuduskan hari Tuhan atau hari Sabtu. Yang keempat, hormati ibu bapakmu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berbuat cabul. Ketujuh, jangan mencuri. 8, jangan berdusta. 9, jangan ingin berbuat cabul. Dan yang terakhir, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud untuk membimbing Bani Israel. Adapun isi dari kitab Zabur adalah tentang zikir, nasihat dan hikmah. Kitab ini tidak memuat syariat karena Nabi Daud diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa untuk membimbing Bani Israel. Kitab ini memuat perintah agar manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Juga menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat dan kurang lebih 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Turunnya Al-Quran disebut Nuzulul Quran. Yang kelima, nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama Al-Huda, yang kedua Al-Furqan, yang ketiga Asy-Syifa, yang keempat Al-Zikr, yang kelima Al-Kitab. Yang keenam, isi Al-Quran. Yang pertama adalah akidah, kedua ibadah, yang ketiga akhlak, yang keempat muamalah, yang kelima kisah-kisah. Yang ketujuh adalah keistimewaan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Setelah itu, bab 3 yang berjudul kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Yang pertama adalah perawatan jenazah. Apabila seseorang telah dinyatakan positif meninggal, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah, yaitu memandikan, mengkafani, mayati, dan menguburkan. Secara umum, hukum pengurusan jenazah adalah fardu kifayah. Yang kedua adalah memandikan jenazah. Setiap muslim yang meninggal kecuali mati syahid maka ia wajib dimandikan.
Adapun yang berhak memandikan jenazah adalah keluarga terdekat, bapak, ibu, suami, istri, dan anak. Meskipun begitu, tidak mengapa orang lain yang bukan bagian dari keluarga terdekat ikut memandikan jenazah. Dengan catatan laki-laki khusus memandikan laki-laki dan perempuan khusus memandikan perempuan. Yang ketiga adalah mengafani jenazah. Setelah dimandikan, maka proses selanjutnya adalah mengafani. Adapun jumlah kain kafannya sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Yang keempat adalah menyolati jenazah. Setelah dikafani, maka proses berikutnya adalah salat jenazah. Hanya saja tata cara salat jenazah berbeda dengan salat biasa. Pada salat jenazah tidak ada ruku dan sujud, hanya 4 kali takbir dan seiring doa. Yang kelima adalah menguburkan jenazah. Setelah disalatkan, maka selanjutnya jenazah harus segera dikuburkan dan jangan ditunda-tunda. Sebaiknya sabda Rasulullah SAW, segerakanlah menguburkan jenazah. Bukhari Muslim. Yang keenam, takziah atau malayat. Takziah atau malayat adalah mengunjungi orang yang sudah tertimpa musibah kematian salah satu seorang keluarganya dalam rangka menghibur atau memberi semangat. Yang kedelapan, ziarah kubur. Ziarah artinya berkunjung, kubur artinya kuburan, ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan. Rasulullah SAW menganjurkan berziarah dengan tujuan untuk mengingat kematian, sebab mengingat kematian dapat meningkatkan keimanan seorang hamba. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.